Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Nah, cantik itu ternyata diartikannya elok, molek. Bisa tentang wajah atau terutama muka perempuan ya. Kemudian diartikan juga indah dalam bentuk dan perbuatannya. Kemudian bahagia juga diartikan dalam KBBI ya, keadaan atau perasaan senang dan tentram. Oke. Bebas dari segala yang menyusahkan dan bersyukur dan suka berbagi. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Villa, seandainya sudah ada perasaan senang dan tentram, ya, wabil khusus hari ini ya, karena bebas dari hal yang menyusahkan dan senantiasa bersyukur dan juga senang sharing, walaupun kita bisa aja share macam-macam ya, sharing cerita, sharing makanan, sharing ilmu, sharing uang sekalipun, itu bahagia. Nah, cantik seperti ini. Ya. Namun ini dua kata yang saling berkaitan. Cantik itu bahagia dan bahagia itu cantik. Ya, jadi cantik bisa bikin kita bahagia, betul? Dan bahagia bikin kita cantik. Ya, kenapa? Karena ada kaitannya cantik dengan indah dalam bentuk dan perbuatan. Sehingga banyak juga para ahli mendefinisikan cantik itu seperti ini. Ya. Cantik adalah ketika seseorang bisa menerima diri seutuhnya, ya, kemudian merasa nyaman dengan dirinya yang sehat lahir batin, ya, nyaman sama diri sendiri ya, sudah terima, nyaman gitu ya, serta menjalani hidup dengan penuh bahagia. Dan tadi bahagia itu pokoknya bersyukur, berbagi, tentram, tenang aja. Kalau ada masalah pun jangan terlalu menyusahkan, segera cari ya jalan keluarnya, antisipasi, itulah cantik. Namun ini loh, menerima diri seutuhnya ini loh yang kadang-kadang kita harus ikhtiar, usaha terus ya, merasa nyaman dengan diri sendiri, ini harus usaha lagi terus ya. Bu Aisyah, bukannya kita perlu perawatan? Iya betul gitu ya, karena wajah kita ini memang makin lama makin tentu berkurang sebumnya, berkurang kolagennya. Saya aja sudah mulai nih kering ini kalau nggak dirawat nih, waduh ya. Dan salah satu perawatannya tentu itu dari Wardah, alhamdulillah. Ya. Tapi hidup kita kan bukan hanya kulit wajah doang, gitu kan? Bukan hanya muka aja, tapi whole body, ya. Dan whole body kita ini diatur oleh sistem saraf. Ini yang pertama-tama nih, kalau mau cantik itu bahagia, bahagia itu cantik, maka ya kita harus sadar bahwa badan kita bukan hanya wajah, tetapi seluruh sistemnya. Dan sering sekali di modul-modul yang saya buat itu tentang otak dan sistem saraf. Nah, sistem saraf ini ya ada juga di wajah. Ada di wajah banyak sekali. Ya. Memangnya kenapa sih Bu Aisyah? Nah, sistem saraf ini kan kayak ini nih, saya sering sekali kasih gambar ini ya, Mbak Siva nih kalau pertama kali lihat mungkin ya. Ini gambar saya sering sekali di seminar-seminar saya. Dan saya cerita bahwa secara gampang ya, karena kalau secara detail ini kompleks banget sistem saraf. Kerjanya kan kayak kabel listrik. Sehingga apa yang kita ucapkan nanti akan jalan di badan kita. Tentu selama ini kita sebagai muslimah ya diajarkan dalam ad-dinul Islam ya selalu bersyukur terhadap wajah, ya terhadap tubuh ini. Bahkan kita doa bercermin kan? Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah. Allahumma kama hasanta halki fahassin huluki. Ya, itu akan jalan di badan kita, bukan hanya wajah. Kenapa? Karena artinya adalah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pula akhlakku. Dia bukan hanya wajah, doa ini bukan hanya dari wajah, tetapi seluruh whole body. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ini doa bercermin, barangkali yang dari TK-nya belajar ini ya. Cuma kadang-kadang habis TK selesai dilupa ini doa ini. Ya, maka latihan. Setiap bercermin langsung ya katakan alhamdulillah. Allahumma kama hasanta halki fahassin huluki. Bayangin dia jalan ke seluruh tubuh gitu ya. Bayangkan ya jalan, ya Allah, terus kita bisa tambahkan kalimat kita, ya dengan izinmu ya Allah, saya semakin cantik dan berseri, gitu. Karena apa yang diucapkan jalan dia, ya.
Coba deh kalau nanti bercermin ya, bilang deh dalam diri, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya semakin cantik, cantik. Itu muka tuh langsung rasanya, cantik. Walaupun baru bangun subuh-subuh ya, baru bangun tidur. Ya, ada minyak-minyaknya gitu, gitu ya, rambutnya aut-autan. Tapi pada saat kita lihat cermin dan kita bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya semakin cantik hari ini, saya tambah cantik ya Allah. Tambah lagi tadi kan, Allahumma kama hasan tahal kifahassin huluki. Bayangkan gitu. Dibanding waktu kita bercermin, kita juga mengucapkan hal yang buruk. Aduh keriput, misalnya gitu kan. Ya, aduh matanya bengkak, aduh gitu. Walaupun ya kita sering juga belajar bahwa kalimat buruk pun ya boleh aja diucapkan sekali dua kali, tapi kalau udah 3 kali berulang-ulang dia jalan ke sistem saraf, maka tambahlah keriput, tambahlah kita punya ya hal-hal yang ada di badan kita yang kita keluhkan. Makanya stop mengeluh. Tapi gimana Bu Aisyah, memang jadi keriput, ya udah istighfar aja, astagfirullahaladzim. Terus ngomong, ya Allah terima kasih. Terima kasih saya keriput gitu. Nggak apa-apa, keriput kan tanda baik. Ya, oke, ya. Nah, dan tentu ya ini sering juga saya cerita, kita harus menemukan ya chemical happy atau zat kimia bahagia kita sebetulnya di otak kita. Ya. Ini sering saya sosialisasikan tentang 4 sekawan hormon ini, dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin. Dia ada di otak kita. Ya. Dan cara mengeluarkannya yang paling gampang apa sih Bu Aisyah? Senyum. Gampang. Senyum, ya. Kenapa? Lihat aja ya, kalau punya bayi tuh, bayi senyum, ya Allah, seneng ya kalau lihat anak bayi. Makanya Bu Isa seneng banget punya anak banyak, supaya lihat lagi bayi senyum di rumah. Ya, ya Allah, siapa yang mau punya anak lagi? Ya Allah, ya Rob, ini senyumnya cool banget, ini anak ya. Bayangkan ya, bayi apalagi senyumnya sangat tulus, sangat polos, ya Allah. Ya. Bahkan misalnya anak-anak yang sudah mulai seneng lari-larian, kena panas matahari juga, pas dia senyum juga, ya lucu banget ya, lucu banget ya. Iya. Warna kulit apapun kalau kita senyum juga ya cantik gitu ya, cantik. Bahkan sudah tua pun kalau senyum cantik, cantik. Pokoknya senyum sampai lanjut. Ya, ompong pun kita senyum cantik, Masya Allah ya. Bapak-bapak yang sudah lanjut usianya tetap ganteng. Walaupun udah nggak ada, ya Allah. Ya. Ini ibu ini cantik banget waktu muda ini pasti. Ya, dan sekarang pun sampai cantik di foto ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Pokoknya senyum lah ya. Bahkan maaf ya, hewan aja sih Panse kalau senyum cantik dibanding dia merengut kayak gini gitu ya. Tapi ada juga sih jenis senyumnya simpanse kayak gini. Ini senyum menghina ini dia ya. Ya Allah, inilah senyum gitu. Jadi kalau mau cantik ya senyum ya. Nah, apa yang terjadi sih pada saat senyum itu tadi di otak kita ada keluar hormon bahagia, 4 serangkai tadi, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Bahkan bukan hanya bikin bahagia, tapi bikin ya badan kita jadi nyaman, enak gitu ya. Siang-siang kayak gini nih kita sambil senyum-senyum aja gitu kan. Iya. Nah, senyum juga banyak sekali manfaatnya. Oke. Jadi, kenapa kita diminta untuk senyum? Rasulullah SAW juga meminta kita senyum. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Jadi senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Ya. Jadi ya Allah, jadi kalau kita senyum tuh sedekah ya, buat kita lagi ya, sedekah buat kita lagi, Insya Allah. Jadi senyum, nah ini kita paksa senyum ini. Ya. Banyak manfaatnya. Senyum itu menular. Coba deh senyum aja sama anak-anak, lama-lama anak-anak senyum. Bisa kita kok senyum sama suami dia nggak langsung senyum, oh lain itu laki-laki ada sedikit ini nih, makanya harus dipaksa kayak gini, otot wajahnya ada hormon testosteron yang senyumnya agak lama loadingnya ya, minimal banget 10 menit udah senyum aja, karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum, apalagi istrinya, percayalah, yakinlah, itu sebuah riset ya.
Senyum itu mengubah suasana perasaan. Karena tadi kita mengeluarkan hormon bahagia tadi. Ya. Dan senyum itu mengurangi stres, tekanan. Ya, stres ini tekanan. Ya. Senyum itu meningkatkan imun tubuh. Dan banyak sekali sebetulnya manfaat senyum, tapi ambil 4 ini aja supaya ingat. Jadi senyum itu menular, senyum itu mengubah suasana perasaan, senyum itu mengurangi stres, senyum itu meningkatkan imun tubuh. Oke, cara kerjanya luar biasa pokoknya di dalamnya. Kalau kita satu ketika nanti bicara tentang imun, nah baru kita cerita. Oke, ini tentang senyum saja. Dan terkadang senyum itu ada makna-maknanya sebetulnya. Kita perdalam dulu ya dengan makna senyum, boleh ya? Iya. Ada orang bilang senyum genit kayak Mona Lisa smile, ya. Jadi senyum genit ini adalah salah satu senyum misterius dan malu, seperti lukisannya Leonardo da Vinci itu, Mona Lisa, Mona Lisa. Nah, itu senyumnya itu senyum misteri, gitu. Ya. Jadi senyum genit ini digunakan sebelum dan segera membuang muka lagi, gitu. Senyum ke orang, habis itu dia langsung menoleh lagi, gitu ya. Nah, senyum genit tuh kayak gitu. Ya, bukan yang sambil matanya dikedip-kedipin. Ternyata senyum genit tuh begini. Ya. Kemudian tindakan ini dia senyumnya tuh berlangsung sesaat aja. Ya. Banyak orang ya kadang-kadang ya nggak tahu kalau itu dia tergoda oleh senyum itu, gitu. Apalagi laki-laki. Ya, nah ini namanya senyum genit, Mona Lisa smile. Ya. Kemudian ada lagi senyum menghina. Ini senyum menghina ini. Ya, senyuman menghina bukanlah ekspresi yang positif. Ya, senyum ini menunjukkan campuran rasa jijik atau dendam. Ya, sudut bibir mengencang dan seringkali salah satu bibir lebih tinggi dari yang lain. Makanya saya sering sekali sampaikan kalau senyum itu sudut bibirnya seimbang. Kalau cuma separoh itu ya artinya senyum menghina itu. Karena cuma separoh. Endorfin keluar nggak Bu Aisyah? Nggak keluar. Senyum yang kayak gini yang keluar tadi hormon stres yang ada di ginjal. Kalau sebelah, kalau dua-duanya, barulah. Oke. Senyum tulus, wes kayak apa sih senyum tulus ini? Nah, senyum tulus ini mudah dikenali. Ya. Kemudian ya otot pada bagian sekitar mata mencerminkan emosi positif dan tulus. Biasanya ada terlihat kerutan. Jadi teman-teman kalau lagi senyum, ada kelihatan kerutan di mata, itu namanya senyum tulus. Makanya Bu Isa tadi bilang, welcome kerutan, it's okay. Orang yang banyak kerutannya berarti senyumnya sering banget tulus, gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita mau juga di sini ini tidak kering, bukan menghilangkan kerutan, apalagi yang di sini nih, ya. Palingnya tidak kering. Kenapa? Karena lapisan kulit di bawah mata ini, di bagian mata ini dia sangat tipis. Ya, 0,05 mm. Ya. Kalau yang lainnya kan 5 mm ya, 0,5. Jadi di sini diharapkan lembab. Tapi kalau di sini lagi senyum keriput-keriput di sini, itu namanya tulus. Setuju ya? Semakin banyak kerutan di mata semakin tulus. Baik. Senyuman yang bisa ini ya, senyuman yang bisa bertahan lama dan intens. Smile gitu ya. Kemudian ada lagi senyum basah. Wih, apa itu senyum basah Bu Aisyah? Ini dia. Senyuman basah merupakan upaya untuk mengontrol senyum, menahan kelucuan. Ya, jadi kadang-kadang ya kita mau senyum ya, kita harus sopan, tapi nggak boleh senyum. Tapi ada yang lucu, artinya nggak boleh ketawa. Jadi ini namanya senyum basah. Ciri khasnya pipi terangkat ya, tapi sudut bibir ke bawah gitu. Kalau tadi kita senyum tulus kan pipi keangkat, ini juga terangkat, sudut keangkat, ini agak ke bawah gitu. Coba deh kalau senyum, kalau ada yang lucu gitu. Ya, kalau menghina kan sebelah, ini dua-duanya cuman ke bawah, tapi pengen ketawa kan gitu. Itu senyum basah namanya. Ya. Kemudian ada lagi senyum menyedihkan. Nah, ada orang kayak gini ya. Ekspresi senyum yang menanggung kesedihan gitu. Senyumnya sangat tipis dan asimetris, biasanya juga agak miring ya. Bisa dilihat kesedihan yang mendalam di mata orang yang mengungkapkannya. Jadi matanya juga memberikan informasi. Senyum ini adalah upaya untuk menyembunyikan kesengsaraan
Ya, sengsara orang-orang yang senyumnya kayak gini nih. Ya. Senyuman ini terlihat ketika seseorang mencoba berpura-pura baik-baik aja dengan sesuatu, tapi sebenarnya ya tidak baik. Ya, sebenarnya tidak. Ya, oke. Tapi lumayan lah gitu ya, berupaya kan namanya juga berupaya gitu ya. Kemudian ada lagi senyuman palsu, ya. Senyum palsu ini mudah juga dikenali, ya. Otot sekitar mata itu tidak terlihat kerutannya. Ya. Atau kalau kita berpose suruh senyum ya kadang-kadang cuma bibirnya aja, gitu. Ininya tuh nggak berkerut ini matanya. Nanti kita bedakan ya. Nah ini lebih berkerut ini, yang tulus itu lebih berkerut. Ini lebih, ya sini kelihatan lagi nih bawah matanya gini. Ya, kelihatannya sama ya, tapi nggak sama. Ya. Kemudian takut senyum, ada juga orang takut senyum. Kenapa? Senyuman ketakutan ditampilkan menggunakan tampilan gigi yang telanjang gitu ya, giginya kelihatan semua yang dan tidak bersuara. Seseorang mungkin terlihat seperti tertawa, tapi sebenarnya orang tersebut sedang gugup. Oh gitu ya mukanya tuh. Dan matanya pasti ya giginya terkatup rapat, matanya jadi lebih besar, alisnya juga terkejut dan kadang naik ke atas. Itu namanya takut senyum atau senyum yang gugup. Ya, senyum yang gugup. Ya, ada lagi namanya senyum kualifikasi. Ya, senyum kualifikasi. Ini senyum kualifikasi bertujuan menetralkan kabar kecewa. Ya. Contoh misalnya seseorang menunjukkan ekspresi tersebut ketika mengetahui bahwa semua kursi di restoran udah dipesan atau ya pelayannya sibuk, makanya langsung kita senyum kualifikasi gitu. Cirinya apa? Tiba-tiba senyumnya dan biasanya ya bibir bawah sedikit terangkat dan kepalanya miring. Oke, gitu kan ya, kepalanya miring. Ya, nah itu namanya senyum kualifikasi gitu. Misalnya anak kita juga ya, tahu-tahu dia ambil minum tiba-tiba tumpah. Ibu kan gitu langsung. Itu namanya senyum kualifikasi. Ya, berusaha menetralkan apa yang dilihat yang sebetulnya mencemaskan atau mengecewakan gitu. Nah, ini senyum kualifikasi. Tapi apapun itu, berupaya untuk senyum itu ya akan membuat ya hormon-hormon bahagia keluar. Hanya tentu senyum yang tulus, dia akan lebih banyak jumlah hormon yang keluar. Ya. Baik, kemarin juga panitia meminta saya untuk cerita tentang emosi. Ya, tornya gitu ya. Karena kalau bicara emosi ini sering banget saya cerita, tetapi ini memang penting sih ya. Bisa muncul senyum-senyum kayak gini itu kan karena juga dipengaruhi emosi kan. Senyum kualifikasi, tadi ya, senyum ekspresi kesedihan, senyum genit, senyum tulus, ya, senyum takut dan sebagainya itu kan juga diwarnai dengan emosi. Dan kita tahu emosi itu kayak gini, ada di dalam otak kita. Ini disebut juga otak mamalia. Dan kalau kita lihat dari samping, dia persis di tengah otak, nih besar banget. Ada batang otak juga. Nah, terus kalau ilmu tentang bahwa kita kalau ketemu orang senyum ya, kalau ketemu orang langsung senyum gitu ya, ilmunya di mana Bu Aisyah? Di sini nanti taruhnya. Karena di sini itu otak ilmu, otak nasihat, otak kisah, otak prinsip-prinsip kayak gitu. Ya, cuman kadang-kadang antara kita punya ilmu disuruh senyum dengan ya ekspresi wajah ini kan dipengaruhi oleh batang otak dan otak emosi ini. Ilmunya di sini kan. Tapi biasanya orang yang terbiasa otomatis senyum tulus itu langsung loh, ya langsung bisa keangkat gitu. Dan matanya pasti di sini keriput. Ya. Ya, senyum maaf lagi senyum jadinya emosi ini ya ada levelnya. Ya, emosi ada levelnya. Jadi sering sekali sahabat-sahabat saya lihat level emosi ini. Dan ini memang mewarnai wajah kita juga. Mewarnai tarikan senyum kita juga. Tadi kita lihat kan ada senyum sedih, ada senyum takut, ada senyum itu tadi tuh meremehkan tuh karena sombong gitu kan. Ya, sombong sama marah bersama senyumnya, ya. Cuman sebelah yang naik. Gitu kan. Halah, gitu ya. Nah, ini tapi ada senyum tulus yang diwarnai dengan emosi courageous, acceptance, menerima, damai dan ya
enlightenment gitu, cerah. Jadi kita kalau habis ibadah atau habis belajar sesuatu ada pencerahan itu yang bikin bisa senyum-senyum gitu ya. Dan ini semua mewarnai ya wajah, mewarnai sikap, mewarnai kita punya perilaku, mewarnai kita punya akhlak. Dan memang ini nggak pernah hilang, ini emosi ini nggak pernah hilang. Dia hanya apabila turun, naikkan ke atas. Apabila turun, naikkan ke atas. Ya. Jadi kalau orang bilang, kita tuh nggak boleh sedih. No, itu keliru. Kita boleh sedih. Karena ini emosi kita. Ya, saya mau luruskan ini ya. Karena disangkanya nanti saya ngajarin nggak boleh sedih, kata Bu Isa nggak boleh sedih. Nggak pernah tuh Ibu Isa bilang boleh kau sedih. Ya, hanya ya cepat-cepatlah move on, itu yang tepat. Boleh kok takut, siapa yang nggak takut kondisi kayak gini? Boleh kok gitu. Hanya cepat-cepat move on. Karena bahaya kalau turun ke bawah tuh bahaya, nanti apati, merasa putus asa gitu. Ya, nanti turun lagi namanya depresi gitu. Boleh kok sedih, boleh kok khawatir, boleh kok cemas. Ya, boleh kok buru-buru juga, boleh juga marah kok, boleh. Sombong dikit boleh juga gitu ya. Cuman cepat-cepat move on supaya apa? Supaya lebih beruntung kalau kita lebih sering ya, saya katakan ya, lebih sering berada di level positif. Ya, di level positif ini memberikan ya energi. Karena ini dia nih. Semangat aja ada 200 Hz. Acceptance, menerima, bersyukur, ridho terhadap takdir ini 350 Hz. Naik lagi damai, nih berkelipatan nih 600 Hz. Tenang, damai. Ya. Dan juga enlightenment, setiap habis belajar, habis ibadah, ya, habis sholat, kayak habis kita ya bersedekah, lagi saum lah, itu bisa di sini gitu. Habis dengar ya nasihat dari teman-teman kan, dari guru-guru, dari siapapun kita di sini. Ya, tentu ya kita bisa juga courageous ini masuk misalnya lagi sedih atau lagi cemas atau lagi kesel gitu, bisa juga kita courageous dengan apa, dengan kalimat-kalimat tadi, ya Allah semangat, nah dia naik ke atas gitu. Ya, karena yang diharapkan oleh Allah pada saat kita turun, sebut-sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bercermin juga barangkali waktu bercermin kita sedih gitu ya, atau cemas karena aduh mukanya kering ya. Makanya tadi dikatakan disuruh berdoa, Allahumma kama hasan tahalki fahasin huluki. Atau kalau misalnya memang mengeluh ya keluarkanlah dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi pegang kulit misalnya kering gitu ya, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, gitu aja. Ya, kenapa? Karena dengan kita berzikir, menyebut Allah itu tanpa terasa naik. Nah, kemudian kita juga ada upaya untuk menjaga kita punya kulit. Ya, itulah alhamdulillah sekarang banyak sekali skincare, terutama dari Wardah. Ya. Saya salut banget sama Wardah, luar biasa. Ya, luar biasa terobosannya. Itu karena memang ya itu upaya kita karena Wardah meniatkan untuk membuat sesuatu untuk kulit Indonesia yang halal dan thayyib. Kalau thayyib itu nanti lihat jenisnya. Ya, halal. Ya, kita ya senang karena Wardah halal, karena itu penting halal bahan-bahannya, dan juga nanti bagaimana kita mendapatinya, ya halal, misalnya belikah, dikasihkah hadiah halal. Kalau nyolong nggak halal sudah, walaupun bahan dasarnya Wardah halal kan. Jadi bagaimana menerimanya itu juga halal. Thayyib, kalau thayyib nanti tergantung jenis. Ya, usia 20 toyibnya pakai yang mana, usia 30 toyibnya pakai yang mana, 35 tahun ke atas toyibnya yang mana kan gitu. Ya, itu juga nanti bisa bikin kita courageous. Ya, saya sendiri kalau lagi pakai skincare itu rasanya very courageous gitu, seneng, terus akhirnya enlightenment juga, wow alhamdulillah. Sampai senyum-senyum sendiri, ngomong-ngomong sendiri, ya doa sendiri, gitu akhirnya sampai juga ke enlightenment. Oke? Nah, kemudian ya kita lihat lebih dalamnya, emosi negatif ini kan cenderung bertahan lama dalam diri seseorang ya, sampai dia dilepaskan. Ya. Makanya kita perlu tahu juga apa aja sih yang negatif ini apa sih? Oh, marah itu apa sih? Merasa diperlakukan tidak adil. Oh, gitu. Kita sering gitu kan? Terutama istri-istri sama suami itu merasa diperlakukan, akhirnya marah, kesel. Ini kita perdalam lagi ya. Nah,
Kemudian apa? Frustasi. Apa sih makna frustasi? Apa yang lakukan tidak berhasil. Ya, ini nih masuk ke sedih nih, frustasi. Kemudian apa lagi? Ya, kecewa. Apa sih kecewa definisinya? Apa yang diinginkan tidak bisa terwujud. Gitu. Ini juga masuk sedih. Ya. Apalagi takut, merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi, belum terjadi udah takut duluan kan gitu. Ya. Nah, apalagi rasa bersalah ini masuk ke takut ya, Mas. Merasa telah memperlakukan orang lain secara tidak adil. Kadang-kadang ibu-ibu merasa bersalah juga sama anaknya gitu, sama suaminya. Kemudian ada apa? Sedih, kehilangan sesuatu yang berharga. Di sini sekarang banyak banget lagi sedih. Ya. Dan satu lagi sombong, merasa lebih dari yang lain gitu. Ini ada berkecamuk di otak kita karena otak emosi di dalam otak. Dan bikin ekspresi yang jelek kan ini. Udah jelek dia menzolimi dirinya ini. Ditindiklah segala macam yang nggak perlu ditindik. Nah inilah orang emosi negatif ini kalau dia tidak bisa melepaskannya, ya bukan menghilangkan ya, melepaskan nggak energinya, maka nanti ya seluruh dia punya tarikan alis, mata, hidung, mulut, gigi, udah semuanya udah ya jadi jelek, ya. Nah, jadi sekali lagi emosi memang tidak hilang, tapi bisa dilepaskan. Apa yang dilepaskan? Energinya, energi. Ya. Oke. Jadi emosi negatif ini kalau kita memendamnya ya ini bahaya ya. Atau ada juga yang langsung membalas dendam gitu ya, langsung melontarkannya gitu. Nah, ini bahaya dan ini semuanya membuat celaka gitu. Ya, memendam ya bikin celaka, membalas dendam juga bikin celaka dan akhirnya pakai gendam. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi gimana dong Bu Isa? Tadi kita sudah istighfar, sudah sebut-sebut, udah ngerti tentang senyum, sudah ngerti bagaimana how to move on, ya, untuk naik. Kan simple banget. Ya, berikutnya apa? Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Ya. Jadi kata Rubin Khodam ini ya klinikal psikologis ya. Jadi dia katakan gini, kendala pertama dan terbesar dalam proses memaafkan adalah ketakutan dipandang sebagai pihak yang lemah. Jadi istri merasa ya masa saya terus yang memaafkan, padahal memaafkan itu ya justru sebenarnya dengan mengambil keputusan untuk memaafkan kita kembali mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri. Bahkan lebih mulia, bahkan jauh lebih sehat, bahkan jauh lebih terhormat. Ini paling sulit nih. Masa aku terus yang maafin, dia yang salah, aku terus memaafkan, aku terus ya itu berarti lagi marah ya nggak apa-apa lah. Pokoknya kalau ya selagi marah udah ngomong aja sendiri, abis itu tarik nafas, istighfar berkali-kali, baru ingat oh iya ya, memaafkan itu adalah jalan yang terbaik atau jalan yang asik, jalan yang banyak keberuntungannya, jalan yang bikin emosi kita masuk ke mutmainnah. Ya, Masya Allah. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini kok saya ini sekali ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Engkau sudah ajarkan kita di surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi kalau ada bencana yang menimpa kita diri sendiri ini maupun yang global kayak gini, pandemi ini kan global ya, bukan kita sendiri. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz atau di kitab Lauhul Mahfuz sebelum ya Allah Ta'ala menciptakan. Dan itu mudah bagi Allah. Tapi kan kita nggak tahu yang tertulisnya apa. Yang penting Allah mau bilang itu mudah bagi Allah. Ya. Kenapa? Ya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu berduka
terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalimatnya adalah jangan terlalu berduka. Ada kata terlalu. Berduka boleh aja. Tapi kita harus sabar. Sabar yaitu ya salah satunya adalah istirja. Lafazkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan di sini Allah ya ajarkan kita bersikap terhadap sebuah musibah atau bencana. Jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput dari kita. Apalagi soal sakit, kematian itu luput dari kita, bukan lagi kendali kita. Maka jangan terlalu berduka. Jangan kamu terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Gembira boleh, jangan terlalu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau nanti dipetakan dengan pola emosi tadi, ini ya tadi kan, kalau ini kan semua ada ya di otak kita ya. Ini fitrah. Mau siapapun ini ada. Kalau anak kecil lebih sederhana. Sedih, takut, marah, senang. Sama seperti mamalia. Tapi kalau kita makin dewasa ini makin variatif. Variannya banyak, kita punya emosi. Jadi ini ada di otak kita. Kadang turun, yang penting kita naikkan. Nah, waktu naikkan ini sebut Allah. Sikap kita tadi di dalam Al-Hadid tadi kata Allah, jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput darimu. Tadi kan Bu Isa bilang kita boleh sedih, tapi jangan terlalu berduka karena takutnya jatuh ke depresi. Karena depresi ini bahaya. Ya, dan ya sudah susah dikasih tahu, dinasihatin itu susah. Karena depresi ini ada ide membunuh diri, mencelakakan diri. Maka kalau udah depresi ini, waduh. Makanya dikatakan jangan terlalu berduka. Memang kerabat kita sakit. Siapa yang nggak sedih kerabat kita sakit? Keluarga kita sakit, sahabat kita sakit. Siapa yang nggak sedih kalau keluarga kita meninggal, kerabat kita meninggal? Ya, pasangan hidup meninggal, anak, orang tua. Ya, siapa? Hanya Allah ingatkan itu sudah ada di Lauh Mahfuz, tertulis. Jangan terlalu berduka karena takutnya melorot sampai depresi. Gitu. Ini bahaya. Orang depresi ini tiba-tiba mati, bunuh diri. Jadi dia belum kena virus COVID udah mati. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan juga dikatakan jangan terlalu gembira. Dan titik gembira kita itu enlightenment. Karena kalau terlalu gembira masuk ke fase namanya manik. Mabuk manik nih. Ya. Kalau manik ini bisa teriak-teriak, bisa dia loncat-loncat, teriak-teriak gitu. Nggak terkontrol. Ya. Jadi dilarang di sini, masuk sini. Itulah juga makanya pada saat kita ada di energi positif, tetap Allah yang kita sebut, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau dipuji, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Supaya kita sampainya di enlightenment. Hati-hati karena sekarang banyak orang juga ya, beberapa orang mengalami gangguan mood yang sangat ekstrim. Terkadang depresi, terkadang manik. Makanya disebut manik depresif. Itu yang disebutlah bipolar tadi. Ya. Nah, kemudian kata Allah di dalam Al-Hadid itu jangan sombong. Karena ini bahaya nih sombong ini. Kita nggak boleh nantangin bencana juga, apalagi COVID ditantangin. Waduh, bahaya. Nggak suka Allah sombong. Maka ini ada ya titik-titik ekstrim. Jangan terlalu berduka, jangan terlalu gembira, dan jangan sombong. Ini titik-titik ekstrim ini. Ya. Makanya kalau ada perasaan kita rasa-rasa sombong itu langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau ada perasaan kita sombong, takabur ya, mana sih pandemi, mana sih, nauzubillah min dzalik, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Supaya apa? Supaya kita ada di sini. Bahagia itu di mana Bu Aisyah? Bahagia itu adalah hasil dari ini, di nafsu mutmainnah. Bahagia. Walaupun terkadang sebelumnya sempat sedih, gitu. Sebelumnya sempat sedih kondisi seperti ini, tapi kita naik, kita semangat lagi. Karena tetap kita nggak bisa berlama-lama di kesedihan, karena nanti kita masuk ke apati.
kelamaan diapati masuk depresi. Jadi ingat ya, sikap yang Allah ajarkan tadi surat Al-Hadid ayat 23. Ya. Dan emosi kan ada di sini ya. Emosi mempengaruhi pikiran kita. Dan emosi juga mempengaruhi perasaan kita. Ya, kolbu ini. Ya. Nah. Kemudian di bawah kulit kita ini, di atas otot itu ada namanya pembuluh meridian. Ada lubang-lubang energi. Ini juga saya hampir setiap hari saya bicara tentang meridian ini. Karena ini jarang dipelajari. Ya, jarang dipelajari. Udah sering belajar aja suka lupa kalau di bawah kulit itu ada pembuluh yang disebut pembuluh energi. Bentuknya bulat-bulat. Dia ada lubang untuk keluarnya gelombang di sini. Di bawah kulit kita. Gitu. Makanya kalau kita misalnya yang mengurut-ngurut wajah itu bukan hanya otot yang diurut, tetapi ini juga yang dipijat-pijat. Gitu. Dari sinilah nanti apa yang terjadi? Keluar cahaya. Keluar cahaya. Ya. Nah, inilah fungsi wudhu di sini. Fungsi mandi di sini. Ya. Wudhu terlebih-lebih lagi. Ya, sehari minimal 5 kali itu kita wudhu. Kenapa? Karena lubang-lubang ini dia ada arahnya, dia berlawanan arah jarum jam. Kalau dibasuh dengan air, ya, maka yang tadinya lambat ini arahnya bergeraknya lubang-lubang ini jadi cepat. Sehingga dengan cepat itu gelombang keluar. Pada saat membasuh tangan sampai siku dia cepat. Gitu. Makanya tangan juga cahayanya lebih panjang karena semua cahaya keluar ya. Kepala dibasuh ini sampai ke belakang, makanya ada cahaya yang keluar. Telinga juga diusap, ya. Kepala diusap, telinga diusap, ini juga keluar cahaya. Kaki sampai di mata kaki. Ini ya makanya kalau orang bilang wudhu bikin cantik, itu betul banget. Karena ada orang yang pesimis loh. Ya, ada yang pesimis, cuman bohong aja tuh. Enggak. Oh, percaya deh, kalau kita lagi mens tuh, kusam banget muka kita. Karena kita nggak wudhu kan. Mandi tentu ya kita niatkan mandi kena semua nih. Sholat, saum, ya puasa, sedekah, itu semua memperpanjang sinyal. Nah, sinyal ini udah panjang, cuman hati-hati ngomong. Karena setiap omongan nanti jalan di badan lewat sistem saraf, selain jalan untuk memberikan informasi pada tubuh kita, dia didorong oleh badan bioplasmik ini keluar. Makanya hati-hati bicara. Nah kalau mau cantik bahagia, ini diomongin aja, ya Allah, saya cantik dan bahagia. Maka nanti kalimat cantik bahagia jalan dulu di badan, di muka, di otak, di seluruh badan. Ya. Dan habis itu dia keluar. Cantik dan bahagia, cantik dan bahagia, cantik dan bahagia, cantik. Dan orang di sekeliling itu menangkap resonansi itu. Bahkan yang luar biasa, sinyal ini bisa narik peristiwa, narik magnet. Narik magnet. Ya, menarik apa Bu Aisyah? Menarik peristiwa yang tanpa bikin cantik dan bahagia hatinya. Bu Aisyah tuh setiap hari ngomong loh, ya Allah terima kasih ya Allah saya cantik dan bahagia, cantik. Apa yang terjadi? Akhirnya banyak banget tarik peristiwa yang bikin cantik dan bahagia. Salah satunya terima kasih Wardah kemarin dikirim Bu Isa lagi satu paket Hydra Rose. Ya. Aduh, itu kan karena selalu ngomong cantik bahagia. Maka ditarik peristiwa itu. Ya. Insya Allah pakai Hydra Rose kan jadi tambah cantik dan bahagia. Kenapa nggak bahagia? Ya orang cantik jadi bahagia. Yang kedua bahagianya apa? Gratis hadiah ya. Jadi namanya cantik dan bahagia ini selain jalan di badan, dia juga menarik peristiwa-peristiwa yang membuat kita cantik dan bahagia. Apapun itu gitu, insya Allah. Ya. Jadi sekali lagi, inilah yang nanti membuat kita cantik dan bahagia. Kalau dikatakan muka kita glowing itu betul. Ya. Tentu ya kita harus tahu juga kulit ada haknya juga. Itulah makanya kita dibantu dengan produk-produk skincare. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya cantik bahagia itu rupanya mudah. Ya. Diucapkan aja, diucapkan. Ya. Kurangi keluhan, selalulah bersyukur. Ya. Orang bilang cantik dari hati itu, ini maksudnya. Walaupun orang hati itu sebetulnya kan jantung. Kan di sini nih.
ya, tapi ya dari kolbu gitu kan. Tadi perasaan itu kan di jantung ya, di kolbu, salah satu kerja kolbu. Jadi kalau kita sudah senyum, terus kita ngomong dalam hati, ya Allah, ya, atau kita bicara misalnya, ya Allah, saya senang sama orang itu, makanya saya senyum padanya, ya Allah. Makanya cantiknya itu bukan hanya sekedar tarikan bibir ke atas, mata berkerut, itu ada gelombang yang menembus kita semua. Karena bicara gelombang ini luar biasa. Dan kalau yang disebutnya dari hati itu, yaitu dari kolbu, kenapa? Karena memang di daerah kolbu ini, pembuluh meridian yang paling kenceng bergeraknya, maka dia terpancar gitu. Tempat lain juga terpancar, apalagi juga wajah, tapi kolbu ini luar biasa. Dan kalau ya bicara tentang gelombang, Richard Feynman salah satunya yang mengatakan fenomena alam berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum, maka energi dapat menembus ruang dan waktu. Kita ini tembus-tembus energi loh. Selain energi Zoom, tapi juga energi kolbu kita masing-masing. Apalagi dengan sahabat-sahabat yang sudah berulang kali lihat, ya Bu Isa senang banget kalau lihat sahabat-sahabat. Iya, ada Mbak Indah lagi, ada Mbak Cindil lagi, ada Mbak siapa lagi nih ya? Senang banget gitu. Apalagi kalau on cam gitu. Kenapa? Karena pada saat on cam itulah kita terjalin satu gelombang. Off cam juga terima kasih. Karena saya tahu juga mungkin disambil dengan pekerjaan yang lain atau lagi pakai daster atau gitu ya. Cuman memang yang on cam itu bisa kita jadi sambungannya lebih erat lagi. Ya. Maka kebayang ya, kita berkumpul sekarang dengan punya sinyal. Satu sinyal aja bisa tembus. Berdua bisa tembus berdua. Bertiga bisa tembus bertiga. Berempat, berlima, berenam. Terus kita ada berapa ratus hari ini? 158 orang sinyalnya bersatu. Tentu tidak semua sinyal ada yang bilang cantik bahagia. Ada mungkin sinyal yang masih kesedihan. Tapi karena di backup oleh teman-teman yang lain sinyal yang kebahagiaan, maka nanti dia menular. Resonansi. Ya, apalagi kalau sinyal ini semuanya sinyal ya bersyukur, sinyal bahagia. Makanya dalam satu majelis ya, di mana pada saat misalnya kita mendengarkan ilmu dari guru-guru kita dan membuat kita happy, maka majelis itu jadi sangat-sangat ya berbahagia atau sangat-sangat barokah. Kenapa? Karena mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kebaikan. Ya, jadi kurang lebih seperti ini dulu, Mbak.